Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat subuh yang semoga dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita untuk senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai limpahan nikmat yang senantiasa Allah curahkan kepada kita, khususnya nikmat Islam dan nikmat kesempatan sehingga kita bisa bertemu dengan bulan yang penuh mubarakah ini. Semoga saja segala usaha kita untuk mendekatkan diri kepadanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salam serta salawat semoga senantiasa tercurahkan atas junjungan Nabi kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan kepada kita semua yang senantiasa istiqomah mengikuti ajarannya hingga hari kiamat. Jamaah salat subuh yang kami muliakan, tema yang kita akan bahas pada kesempatan kali ini adalah berkaitan dengan keikhlasan dalam ibadah. Keikhlasan dalam ibadah adalah hal yang sangat penting di dalam agama kita, karena amalan kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa didasari oleh keikhlasan, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala telah sampaikan di dalam kitabnya, di dalam Al-Qur'an, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan. Jamaah sekalian, ada dua yang akan kami sampaikan terkait dengan keutamaan daripada keikhlasan dalam ibadah ini. Yang pertama adalah keikhlasan merupakan syarat diterimanya ibadah kita. Syarat diterimanya ibadah kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Allah menyatakan padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas menaatinya, semata-mata karena menjalankan agama. Jadi jelas jamaah sekalian bahwa tanpa keikhlasan ibadah yang kita lakukan maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanpa keikhlasan maka ibadah yang kita lakukan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas berarti semata-mata mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, tidak mengharapkan pujian atau sanjungan dari manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa." Sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya, dan seseorang akan mendapatkan sesuai apa yang ia niatkan. Hadis ini menegaskan bahwa inti dari amal yang kita lakukan adalah niat. Inti dari amal adalah niat. Jika niat kita tidak ikhlas,
maka sia-sia amalan yang kita lakukan. Jamaah yang kami muliakan, kemudian yang kedua, keutamaan yang kedua, kita harus ingat bahaya riya atau pamer dalam ibadah. Karena riya ini jamaah sekalian adalah lawan dari keikhlasan. Riya adalah salah satu bentuk syirik kecil, sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan dalam hadisnya, inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asgar. Qalu ya Rasulullah wa ma syirkul asgar? Qala ar-riya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sesungguhnya sesuatu yang paling aku khawatirkan atas kalian adalah syirik kecil. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apa itu syirik kecil? Kemudian Rasulullah menjawab, riya. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika seseorang melaksanakan ibadah karena hanya mendapatkan pujian, maka ibadah tersebut atau amalan tersebut tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di akhirat kelak, orang yang riya akan mendapatkan azab yang sangat pedih. Sebagaimana dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna agna syuraka anis syirk ma amilan amala asyraka bihi ma ya ghairi taraktuhu wa syirkah. Yang artinya jamaah sekalian, Allah mengatakan, aku adalah zat yang paling tidak membutuhkan sekutu. Barang siapa yang melakukan suatu amal dan ia menyekutukan aku dengan yang lainnya, maka aku akan tinggalkan dia dan sekutunya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Olehnya itu kita harus tahu ciri-ciri daripada orang yang ikhlas. Ciri yang pertama jamaah, tidak mengharapkan pujian atau apresiasi dari orang lain. Dia hanya fokus mencari keridaan Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak peduli apakah amalnya itu diketahui oleh orang lain atau tidak. Dia tetap ikhlas untuk beramal. Yang kedua, tetap berikhlas walaupun tidak dilihat oleh orang lain. Tetap ikhlas untuk beramal walaupun tidak dilihat oleh orang lain. Mereka akan tetap rajin untuk beribadah karena mereka yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha menyaksikan atas segala yang ia perbuat. Jemaah sekalian, yang ketiga adalah ciri yang ketiga, tidak terganggu dengan kritikan dan celaan orang lain. Walaupun dikritik, orang ini tidak akan mudah untuk goyah dalam melaksanakan ibadah atau ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Olehnya itu jemaah sekalian, ada beberapa cara yang kita bisa lakukan untuk melatih keikhlasan kita, untuk melatih daripada keikhlasan kita supaya kita bisa ikhlas untuk beramal. Yang pertama adalah selalu periksa niat-niat kita sebelum beramal. Sebelum kita memulai suatu amalan ibadah, maka tanyakan pada diri kita, apakah amalan yang kita lakukan ini semata-mata untuk Allah atau karena ada faktor lain, mengharapkan pujian atau selainnya. Kalau belum lurus jamaah, maka kita harus luruskan terlebih dahulu, perbaiki niat kita sebelum melakukan amal tersebut. Kemudian yang kedua adalah kita dianjurkan untuk memperbanyak doa. Doa meminta keikhlasan sebagaimana yang
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan dalam hadis, ya, dalam sebuah hadis, Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika syai'in wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Yang artinya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari mempersekutukanmu dengan sesuatu yang aku ketahui, dan aku mohon ampun dari apa yang aku tidak ketahui. Jemaah sekalian, kemudian yang keempat, senantiasa kita menyembunyikan amal sebisa mungkin. Kita menyembunyikan amal kita sebisa mungkin, seperti dengan bersedekah secara diam-diam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya sedekah yang paling utama itu adalah sedekah yang diberikan secara diam-diam. Jemaah sekalian, kemudian cara yang keempat adalah dengan selalu mengingat akibat atau dampak dari riya ini. Karena amal tanpa keikhlasan maka akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita akan selalu terdorong untuk beramal dengan ikhlas. Jemaah sekalian, sebagai kesimpulan bahwa keikhlasan adalah ruh dari amalan yang kita lakukan. Tanpa keikhlasan jemaah sekalian, maka amalan itu bagaikan debu yang berterbangan, tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Olehnya itu, mari kita berusaha memperbaiki niat-niat kita sebelum kita beramal, dan terutama di bulan yang penuh keberkahan ini, di mana amal-amal, pahala dari amal-amal kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amalan ibadah kita dan menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang ikhlas, dan memasukkan kita semua nantinya ke dalam surganya yang penuh dengan kenikmatan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.